Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Iman Rahab si perempuan sundal. Saya sengaja identitasnya tetap dimunculkan karena memang itu yang ditulis dalam Alkitab. Muncul nama Rahab, itu muncul identitasnya si perempuan sundal. Tapi ujungnya kita pelajari begini, yang dibicarakan Alkitab, yang dibahas, yang dikatakan Alkitab itu bukan identitasnya. Selalu ketika firman Allah membahas, yang menuliskan, mencatat nama perempuan yang namanya Rahab, yang dituliskan adalah imannya, perbuatannya, percaya kepada Tuhan. Itu menarik. Bukan perempuan sundalnya, bukan kepelacurannya yang dijelaskan Alkitab, perbuatan iman. Dan imannya Rahab inilah kepada Tuhan yang merubah masa depannya luar biasa. Itu yang kita mau belajar pagi ini tentang iman Rahab si perempuan sundal. Mari kita baca ayatnya Ibrani 11. Kita baca dulu ayat 1. Lalu kita loncat ke bawah di ayatnya yang ke-31 saudara ya. Puji Tuhan. Kita baca ayat 1 sama-sama, lalu 31 sama-sama ya. Ikuti pembacaan meskipun Anda di rumah, kita tidak bertatap muka secara fisik tapi dengan roh. Kita bisa merasakan satu dengan yang lain untuk kita sama-sama membacakan ayat firman Allah yang hidup dan penuh kuasa. Ibrani 11 ayat 1 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama-sama 31, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi ini kita mau pelajari tentang Rahab, tentang dia yang dulu masa lalunya identitasnya adalah seorang pelacur, seorang perempuan sundal. Kita bahas saja langsung tentang Ibrani 11 ayat 1. Saudara, kita sama-sama tahu, tidak asing, Ibrani 11 ayat 1 sampai selesai, sampai ke bawah, itu semuanya mengajar kita tentang iman. Ibrani 11 semuanya bicara iman, 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 iman. Saya tidak bahas secara detail tentang iman itu apa. Iman sejati, definisi Ibrani 11 seperti apa. Kepanjangan. Tapi saya ringkas begini, saya pendekkan. Apa sih iman yang dibahas dalam Ibrani pasal 11, singkatnya begini. Untuk kita masuk tentang imannya Rahab. Saudara ya. Apakah iman? Iman tetap sama di dalam terjemahan bahasa asli dari kata bahasa Yunani pistis. Saya terjemahkan begini, iman itu adalah sebuah keyakinan yang muncul karena kita telah memberi diri kita diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini kalau saya kaitkan iman dengan Roma 10 ayat 17, semua kita, kenapa kita punya iman dalam diri kita? Kenapa ada iman dalam hidup kita? Kenapa kita ada iman mengimani janji firman Allah? Ujungnya karena firman kan? Keyakinan yang muncul karena kita dengan terbuka hati kita memberikan diri kita diyakinkan ya oleh kebenaran firman Allah. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar itu meyakinkan kita karena kita mau yakin. Maka muncul yang namanya iman, muncul sebuah keyakinan akan apa yang dikatakan firman. Itu iman kurang lebih seperti itu. Nanti saya tunjukkan, itulah yang terjadi pada Rahab. Kurang lebih seperti itu iman. Nah, kita masuk pada pembahasan ayat 31 tentang iman yang ada dalam kehidupan Rahab. Nah, saya baca ya. Perhatikan ayat 31 dikatakan begini. Karena iman yang barusan kita bahas itulah pistis. Iman yang hidup dalam dirinya Rahab karena keyakinan dia memberikan hatinya, hidupnya yakin kepada berita yang dia dengar tentang Allah Israel. Itu membuat dia percaya kepada Allahnya umat Allah orang Israel. Yakin dia. Karena iman daripada Rahab dikatakan, maka Rahab perempuan sundal itu.
Ini yang saya bilang dari awal. Muncul nama Rahab, identitasnya juga nggak ditutupin. Saya suka bilang kepada saudara, Alkitab itu adalah buku yang sangat jujur, terbuka apa adanya. Ketika yang disebutkan seorang perempuan sundal, maka disebutkan Rahab itu identitasnya perempuan sundal. Dulunya dia pelacur. Ada tahu kisah tentang Nabi Elia yang pernah berdoa menutup langit, membuka langit. Yang pernah berkata dalam doanya, hai api turun dari langit, dan api turun dari langit. Alkitab pun menceritakan, mengatakan identitasnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Walaupun ketika kita membaca muncul nama Elia, kita berkata apa? Hebat ini orang, luar biasa ini orang. Tapi Alkitab katakan dia manusia yang biasa. Itu Alkitab kita. Itu firman Allah yang kita yakini dan percaya. Dia berkata jujur. Dia berkata firman Allah apa adanya. Tetapi yang menarik, meskipun Alkitab menyebutkan, mencatat latar belakang identitas Rahab perempuan ini, seorang perempuan sundal. Menarik menurut saya, yang Alkitab tuliskan tentang Rahab itu, yang dibahas bukan kesundalannya, ya, bukan kepelacurannya yang gelap. Yang dibahas yang dikatakan Alkitab kepada kita itu bukan kegelapannya, tapi pergeseran hidupnya, progres kepercayaannya dari gelap kepada terang. Dari kejahatan kepada perbuatan benarnya dia. Itu yang ditulis Alkitab. Saya kasih contoh. Coba kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 25. Saya coba tunjukkan ayat-ayat yang ada. Yakobus pasal 2 di ayat yang ke-25, saudara ya. Saya baca saudara ya. Mestinya ada gambarnya ya. Yakobus 2 ayat 25, saya baca ya. Dan bukankah demikian juga Rahab, perhatikan, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Saya ulang. Ini menarik ya. Sampai Yakobus pun menuliskan tentang Rahab. Ibrani pun penulisnya menuliskan tentang Rahab. Ya, bukan hanya kitab Yosua Perjanjian Lama yang bahas soal Rahab. Alkitab menuliskan orang ini tetap saudara ya, dia seorang pelacur, perempuan sundal. Saya baca ulang. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu atau perempuan sundal itu dibenarkan pergeserannya. Ya, karena perbuatan-perbuatannya, karena tindakan imannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh sama Yosua di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Luar biasa, hebat, amazing. Yakobus menuliskan perbuatan iman daripada perempuan sundal yang bernama Rahab. Bukan kesundalannya yang dibahas, perbuatan iman. Jadi iman kepercayaan Rahab kepada Allahnya Israel itu dia praktekkan, dia aplikasikan lewat apa? Lewat melindungi, lewat menyelamatkan, menyembunyikan dua pengintai yang diutus oleh Yosua. Saya cerita sedikit ya. Sebelum saya membahas ayat-ayat berikutnya, saya cerita sedikit latar belakangnya. Rahab perempuan sundal itu dia punya iman kepada Tuhan. Awalnya Yosua, Yakobus 2 menceritakan mengutus dua pengintai. Karena begitu Israel dan Yosua menyeberang sungai Yordan, langsung mereka berhadapan dengan tembok Yeriko, kota Yeriko. Yang kubunya temboknya tebal, yang sangat tidak mungkin bisa dikalahkan, dihancurkan kota Yeriko, benteng temboknya itu. Langsung berhadapan dengan Yeriko. Yosua berpikir sulit dikalahkan. Makanya dia mengutus dua mata-mata, dua pengintai masuk kota Yeriko. Yakobus katakan pasal 2:25, dua pengintai masuk dalam rumahnya Rahab. Ada pasti berpikir, kok bisa nyelonong seenaknya masuk rumahnya Rahab? Ingat, identitasnya dia pelacur. Ya, Rahab ini seorang perempuan sundal, jadi
Kalau saya artikan begini saudara, rumah seorang pelacur perempuan sundal, rumahnya itu menjadi rumah umum. Ngerti umum? Siapa saja bisa masuk dengan bebas, siapapun bisa keluar dengan bebas. Rumah seorang perempuan sundal, rumah pelacur. Ini rumah menjadi rumah umum bagi semua orang. Orang bisa masuk dengan bebas, orang bisa keluar dengan bebas. Makanya 2 pengintai, bebas dia masuk. Kalau rumah pribadi orang tertentu, orang gak bisa masuk. Anda nangkep ya? Pernahkah Anda punya gambaran selama ini? Kok bisa-bisanya 2 pengintai masuk rumahnya Rahab? Ini rumah umum, rumahnya seorang pelacur. Dan ketika yang namanya Rahab tahu 2 pengintai ini adalah orang Israel, orang Yahudi. Rupanya diam-diam, nanti kita baca kitab Yosua ya. Diam-diam Rahab itu mengimani, percaya kepada Allahnya Israel. Yang dia dengar membangkitkan iman. Nanti kita lihat itu ayatnya. Kurang lebih seperti itu. Yang diceritakan bukan kesundalannya, tapi perbuatan imannya. Ini luar biasa Alkitab. Lalu Matius 1 ayat 5 saya baca. Atau sama-sama kita baca boleh? Kalau ada kelihatan. Matius 1 ayat 5 menuliskan apa buat kita? 2, 3. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Saudara, dalam ayat ini muncul nama Rahab. Rahab dia menikah sama Salmon, lahirlah Boas. Ada pasti familiar sering mendengar nama Boas. Siapakah Boas? Boas ini adalah tuan tanah yang terkaya, lopan terkaya yang ada di Bethlehem. Yang gandumnya, tanahnya begitu banyak. Ya, nanti kita tahu Boas menikah sama Rut. Dari Rahab sama Salmon lahirlah Boas. Boas menikah sama Rut, lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Anda tahu siapa Isai? Isai bapaknya Raja Daud. Dari Isai lahirlah Daud. Dari Daud terus turun. Lahirlah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Tuhan dan Raja kita. Ternyata kita telusuri lahirnya nenek moyangnya dari seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Wow. Di sini kita mengerti ini pekerjaan iman. Ini dahsyatnya iman merubah seorang perempuan sundal sampai bukan kesundalannya yang diceritakan, kepelacurannya, tetapi keindahan hidupnya berikut. Masa depannya diubah cemerlang. Masa depannya dirubah luar biasa. Sampai orang lupa dia sebagai perempuan sundal. Yang diceritakan apa? Tindakan imannya. Yang diceritakan perbuatan imannya. Yang diceritakan masa depan yang luar biasa. Seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lahir benih ilahi yang bernama Yesus Kristus. Masa depan yang diubah jadi luar biasa. Jadi kita belajar dari ayat firman Allah. Kalau Anda dan saya hidup kita mau diubah oleh Tuhan, sederhana, harus ada iman. Hidup bertumbuh dalam diri kita. Cuman iman yang bisa merubah hidup kita. Jadi hari ini saya suka bilang sama saudara, seburuk sejelek apapun keadaan kita sekarang, itu tidak akan menghalangi Tuhan untuk memberikan masa depan yang terbaik buat kita. Di depan masih ada hari depan penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah gagal rancangannya atas kita. Makanya saya selalu katakan masa lalu yang buruk, keadaan situasi sekarang yang sangat jelek seburuk apapun, itu bukan akhir segalanya. Anda jangan bisa dihentikan oleh keadaan itu. Miliki iman yang hidup, yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita belajar sekarang dari iman Rahab. Inilah bedanya Tuhan sama kita. Kebanyakan kita kalau membuat penilaian, ya menilai seseorang, menilai manusia, selalu fokus yang kita soroti lebih kepada kejahatannya daripada kebenarannya. Selalu kita soroti negatifnya daripada perbuatan positifnya. Itu manusia, itu dunia. Dunia beda dengan matanya, kacamatanya Tuhan. Kita ini kalau disuruh menilai orang, selalu yang kita nilai negatifnya, bobroknya dia, gelapnya dia, jeleknya dia. Tuhan tidak. Ya, Tuhan itu sangat berbeda, saudara yang sebesar apapun kejahatan dan pelanggaran yang kita buat,
saat kita bertobat seperti Rahab bertobat dengan iman, yang Tuhan nilai adalah kebenaran itu yang kita buat. Nah kita lihat sekarang, karena iman sekarang kita masuk seorang perempuan sundal Rahab berubah menjadi seorang perempuan yang sangat dihormati. Yang saya sudah ceritakan, ada perubahan yang sangat signifikan. Itu karena iman. Coba kita lihat ya, satu ayat, walaupun saya tahu ini panjang kalau dibaca. Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 21. Saya ingin multimedia menyediakan ayat-ayat ini buat setiap kita. Sengaja saya ingin menyodorkan membaca ayat demi ayat pada saudara. Sengaja ya. Karena tujuannya begini, dengan kita membaca ayat demi ayat dari Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 21, kita ngerti tentang imannya itu seperti apa yang ada dalam diri Rahab. Nanti saya minta tolong Bapak David Endarto ya, membacakan dalam Yosua pasal yang kedua, kita mulai baca ayat 8 sampai 21. Saya berharap Anda ikuti pembacaan ayat demi ayat untuk kita ngerti tentang pekerjaan iman yang bekerja dalam diri perempuan sundal yang bernama Rahab. Mari kita ikuti pembacaannya. Mari silakan Pak David. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi
Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi itu pada jendela. Saudara, ketika kita mengikuti pembacaan dari ayat 8 sampai 21 ayat demi ayat, kita melihat ya bagaimana prosesnya iman itu hidup dalam diri perempuan yang bernama Rahab ini. Ternyata sebelumnya dia udah mendengar berita-berita tentang Tuhan Allahnya orang Israel yang luar biasa. Semuanya takut, semua gemetar. Bukan cuma orang Yeriko yang takut sama Allah orang Israel, termasuk dia si Rahab. Ya, dia mengakui, dia mendengar berita tentang Allah itu. Nah, saya mau terangkan, karena Anda udah baca dari ayat demi ayat kan. Anda lihat ya, dengan segala macam resiko, dia sembunyikan, dia tolong 2 pengintai. Sebagai tanda iman percaya kepada Allah orang Israel. Ada prajurit Yeriko yang mengejar loh. Saya mau cepat mau terangkan ayat yang ke-8 saudara dan 9 sama saudara. Saya baca ayat 8 dan 9. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Perhatikan kalimat ini. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu. Saya kasih garis bawah kata aku tahu. Tahu seperti apa? Bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Orang Yeriko termasuk dia si Rahab. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudara, menarik ya. Aku tahu bahwa Tuhan Allahmu memberikan negeri ini kepada kamu. Aku tahu. Kata tahu di sini, aku tahu, kata tahu dalam bahasa Ibrani, kata Ibrani pakai kata yada. Yada itu artinya tahu dan yakin secara pasti. Bukan cuman oh saya tahu. Ketahui yang pasti gitu. Karena melihat, termasuk mendengar dan mengobservasi, meneliti. Baru memahami dan mengakui. Saya mau bilang begini, Rahab ini seorang perempuan sundal tapi cerdas. Dia bukan seperti kita biasanya orang Kristen yang cuma dengar lalu ya sudah selesai. Baca selesai, oh tidak. Yang namanya Rahab, dia tahu tentang Allah Israel yang hebat, yang perkasa, yang luar biasa. Nanti kalau kita turun baca di bawahnya, yang membelah laut Teberau. Dia tahu, lihat, mendengar itu bukan sekadar tahu, oh iya lalu selesai, enggak. Dia tahu dengan pasti dengan apa caranya. Dia mengobservasi, meneliti. Tuhan Allah Israel itu kayak apa sih? Dia hebatnya seperti apa sih? Dia meneliti seperti itu. Sampai itu membuat dia yakin pasti. Dan mengakui dia sebagai Tuhan yang luar biasa. Saya tambah lagi dengan cepat, dengan berpacu dengan waktu yang ada. Lihat kalimat berikutnya ada kata, aku tahu bahwa Tuhan. Ada kata Tuhan. Itu pakai kata Tuhan itu huruf besar semua. Ini yang ngomong Rahab. Kenapa saya pernah memang mengajarkan ayat ini kepada saudara tentang kata Tuhan. Tetapi yang menarik, ini yang ngomong bukan umat Israel, Tuhan ini. Ini adalah Rahab si perempuan sundal. Pengakuannya dia berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Belum perang. Tapi aku tahu kami kalah. Aku tahu Yeriko akan diberikan kepada negerimu. Karena Tuhan itu. Yang ngomong siapa? Bukan umat Allah. Yang ngomong siapa? Orang lain. Perempuan sundal yang ngomong. Dia berkata tentang Tuhan. Kita sama-sama tahu, sering saya ajarkan kata Tuhan huruf besar Tuhan itu adalah YHWH dalam bahasa Ibrani. Saya gak bicara banyak di situ. YHWH itu artinya adalah the existing one. Tuhan yang eksis. Tuhan yang selalu ada. Hebat pemahamannya, luar biasa ya. Ini yang ngomong perempuan sundal. Dia mengakui, aku tahu Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhanmu itu Tuhan yang selalu ada. Dia selalu eksis dalam setiap peristiwa. Saya pernah terangkan, dia itu ada dalam peristiwa masa lalu kita. Di setiap peristiwa apapun yang kita hadapi, dia ada. Ingat baik-baik. Dia ada di semua peristiwa yang ada masa lalu kita. Dia tahu masa sekarang dia ada, eksis. Selalu ada. Saya pernah terangkan,
Kalau orang di mana-mana selalu ada, kita pergi ke sana, ada dia. Pergi ke kota, ada dia. Itu namanya orang eksis. Tapi nggak ada orang selalu eksis, hanya Tuhan yang selalu eksis. Tuhan itu selalu ada. Makanya hari ini dalam peristiwa musim kehidupan apapun kita hadapi, ingat ada yang namanya YHWH. Ada Tuhan yang selalu ada. Masa Rahab bisa memahami ini? Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki pemahaman? Apakah kita memiliki keyakinan iman seperti Rahab? Yakin dan percaya bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kadang kita menghadapi situasi yang tidak enak. Yakin tidak, Tuhan eksis ada bersama kita. Saat tidak nyaman, saat air mata kita mengalir, karena kita mengalami situasi yang menyedihkan, tidak enak. Yakin gak seperti Rahab yakin, Tuhanmu itu selalu eksis ada, tidak pernah tinggalkan kamu. Bahkan yang kedua, arti daripada YHWH yang dikatakan oleh Rahab, aku tahu Tuhan. Tuhan yang bagaimana? The only true God, satu-satunya Tuhan yang benar. Luar biasa ya perempuan sundal ini. Walaupun dia punya kepercayaan sebelumnya kepada yang dia sembah di Yeriko, tapi dia dengan keyakinan dari yang dia dengar, aku tahu Tuhanmu itu Tuhan yang the only true God. Satu-satunya Tuhan yang benar. Orang boleh berkata tentang Tuhan ini, di dunia banyak Tuhan, banyak Allah. Tetapi apakah Anda punya sebuah keyakinan, kepercayaan iman seperti Rahab? Orang boleh berkata Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi Tuhan Yesus kita satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan seperti dia. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Keyakinan yang kuat. Ketika kita dihantam problematika, dihantam oleh masalah, apakah kita punya keyakinan Tuhanku yang benar, Tuhan yang selalu ada menyertai hidupku, Tuhan yang sedetik pun sekalipun tak pernah tinggalkan aku. Biarlah pemahaman ini luar biasa loh. Yang diceritakan Alkitab bukan kepelacurannya, iman Rahab, si wanita perempuan sundal, imannya luar biasa. Yakin Tuhan yang benar dan selalu ada dalam hidupnya. Lalu berikutnya saya terangkan ayat 10 dengan cepat. Saya coba selesaikan ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan YHWH telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Wah, ini menarik ya. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dia banyak mendengar, mengobservasi, meneliti. Siapa sih Tuhan itu? Makanya dia bikin penasaran sampai imannya kayak begitu. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori? Dia tahu juga peristiwa ini. Yang di seberang sungai Yordan itu, tahu juga cerita ini. Yakni kepada Sihon dan Og. Ya, yang telah kamu tumpas. Ada banyak cerita keperkasaan perbuatan Allah. Bukan cuma laut Teberau, ada cerita-cerita yang lain. Bagaimana Tuhan Allah Israel, YHWH-nya orang Israel, membela, menyertai, menolong, mengalahkan musuh-musuh Israel, berperang untuk umatnya. Ini Rahab mendengar. Dan dia bukan cuma mendengar lalu selesai. Ini secara rohani wanita yang cerdas. Belajar dari tindakan iman si Rahab perempuan sundal. Nah, kata mendengar di sini, kata Ibrani pakai kata sama, S-A-M-A, sama, sederhana tulisannya. Ya, mendengar artinya begini, mendengar dengan cerdas, mendengar dengan perhatian, dan memutuskan hidup dalam ketaatan. Bagaimana dengan kita? Rupanya ini yang terjadi pada Rahab. Alkitab luar biasa. Sampai dia mengakui Allahnya Israel, sampai setia taat bukan 1 tahun 2 tahun sampai akhir kehidupan. Itu berangkat dari sebuah keyakinan dan pengakuan engkau Allah yang benar. Saya berdoa kiranya iman yang bertumbuh dan bergerak dan hidup dalam diri Rahab itu hidup dalam diri kita. Pencapaiannya luar biasa ya. Dari Rahab ini ya sebetulnya kita gak cerita kesuksesannya dan segala macam. Tapi dari Rahab itu luar biasa. Lahir juru selamat dunia. Itu yang hebat. Secara ilahi. Itu yang namanya sundal kejahatan yang lama itu hilang.
Sehingga kalau kita ngomong Rahab, itu bukan kepelacurannya. Seorang yang luar biasa hidupnya diubah oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena imannya. Coba saya tunjukkan beberapa gambar terakhir. Mungkin saya nggak bahas ya, Roma 10 ayat 17 karena waktu. Ya, iman timbul dari mendengar dari kata akuo. Bukan cuma mendengar selesai. Mendengar dengan seksama sampai memahami, sampai mengerti. Bukan cuma tahu. Paham sampai mengerti itu yang membangkitkan iman. Saya nggak bahas. Nah, bagian terakhir saudara, saya mau bahas ini ayat 11 lalu selesai. Kita lihat ayat ini. Ketika kami mendengar itu, mendengar perbuatan Allah Israel YHWH, tawarlah hati kami, takut saudara. Dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan YHWH, Allahmu Elohim, ialah Allah Elohim di langit, di atas dan di bumi di bawah. Ada lihat pengakuan Rahab ini. Peninggian kepercayaan kepada Tuhan Allah Israel. Allah itu Elohim. Artinya Supreme God. Allah yang unggul. Ini yang ngomong, ini bukan umat Israel. Yang ngomong bukan orang yang percaya kepada Tuhan Allahnya orang Israel. Yang ngomong saya orang perempuan sundal. Orang Yeriko, bangsa kafir. Dari mendengar timbul iman. Rahab ini menggambarkan kita kan. Dulunya kita nggak kenal Tuhan, tapi karena sering mendengar firman, mendengar cerita keperkasaan perbuatan Tuhan, itu membuat kita bukan cuma mengerti, mengakui Dia sampai bisa setia, sampai bisa taat seumur hidup kita. Kita tiru Rahab. Dia mengakui Allah itu Supreme God. Allahmu itu Allah yang unggul, tidak terbiasa kalah, selalu menang, Supreme. Saya pernah terangkan ada satu film yang namanya apa itu ya, robot-robot itu film, ada yang namanya Optimus Prime itu ya. Pakai nama Prime, tapi yang jelas nama Allah kita bukan Optimus Prime sorry ya. Tapi I am the Supreme God kata Tuhan. Supreme God itu artinya Allah yang unggul, yang gak bisa dikalahkan. Yesus saja mati hidup lagi. Kenapa? Dia unggul gak bisa dikalahkan. Makanya film itu kan cuma tiru-tiru kan. Film Autobot robot itu saudara ya. Cuman tiru-tiru. Optimus Prime udah mati. Tapi di film berikutnya hidup lagi dia. Seolah-olah kayak Tuhan tuh film dibikin. Mati hidup lagi untuk robot. Karena memang unggul. Tuhan kita Tuhan yang unggul. Tidak terbiasa kalah. Bayangkan kalau Anda belajar seperti Rahab. Hidup dalam Allah yang Supreme God. Allah yang unggul. Hidup bersama dengan Dia. Berjalan bersama dengan Dia. Oh saya percaya. Anda akan mengalami perjalanan kehidupan yang sangat luar biasa, amazing. Kunci cuma satu, iman itu mesti hidup ada dalam diri kita. Hari ini jangan engkau dihentikan oleh persoalanmu seburuk apapun. Masa lalu yang gelap, asal ada iman terus progres. Iman yang bertumbuh, iman yang ada dalam Rahab, iman itu ada dalam hidup kita. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal engkau percaya Tuhan sanggup mengubah hidup kita dalam anugerah kemurahannya yang besar.